Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai SPT tahunan LB yang diperiksa kemudian disuruh batalin oleh DJP teman-teman ya. Ini menarik nih teman-teman. Beritanya baru gue baca kemarin, sangat menarik sekali ya. Jadi ada perintah dari DJP untuk membatalkan pemeriksaan orang pribadi yang terjadi LB. Oke. By the way, disclaimer dahulu guys, ini video bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman buat Anda semua. Jadi kalau ada informasi yang salah di video ini langsung saja disampaikan di kolom komentar guys. Oke. Yang pertama, kita bahas mengenai pemeriksaan OP yang LB yang akan dibatalkan ya. Ini ngomongin orang pribadi teman-teman ya, bukan yang badan. Jadi ini perintah dari kantor pusat DJP, jika Anda orang pribadi nih, kemudian lu bikin SPT tahunan LB gitu ya, lebih bayar. Nah, maksimal 100 juta LB-nya, kemudian lu ajukan restitusi, kemudian terjadi pemeriksaan, ya kan, itu normal ya. Nah, pemeriksaan inilah yang kadang-kadang ditakuti oleh petugas pajak, bukan sorry, oleh WP gitu ya, oleh banyak orang ketakutan dengan pemeriksaan ini, karena kadang-kadang pemeriksaan itu bisa berbalik arah, yang tadinya LB malah menjadi kurang bayar gitu ya. Jadi dengan adanya aturan ini, maka pemeriksaan Anda yang terjadi pemeriksaan gara-gara SPT LB akan dibatalkan guys ya, akan dibatalkan dan akan dibantu untuk mempercepat pengembalian restitusinya. Oke. Jadi selamat nih buat teman-teman ya yang SPT orang pribadi yang LB di bawah 100 juta, selamat bagi lu karena pemeriksaan itu akan dibatalkan. Oke. Jadi negara ini sudah berusaha baik gitu ya. Negara sudah sangat berusaha baik membantu wajib pajak yang orang pribadi yang kecil-kecil gitu ya, yang masih masih kecil SPT-nya masih LB-nya kecil gitu ya, dibantu lah, oke. Nah, sekarang gua akan share screen dulu nih mengenai berita di divisinya teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Ini baru kemarin nih beritanya tanggal 14 September ya, 14 September dari ddtc.co.id ya. Ini adalah portal berita terpercaya di Indonesia. Jadi SE nomor 10 tahun 2023 teman-teman ya, surat edaran yang nomor 10 yang terbaru ini, KPP diminta batalkan pemeriksaan WPOP lebih bayar ya, yang hingga 100 juta. Oke, kita baca nih teman-teman. Melalui SE 10 ini, DJP memerintahkan KPP, teman-teman ya, diperintahkan untuk membatalkan pemeriksaan terhadap WP orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan dengan lebih bayar maksimal 100 juta, teman-teman ya. Jadi menurut gua ini sudah tepat ya, sudah tepat sekali. Karena kan pemeriksa pajak itu orang pintar, teman-teman ya. Pemeriksa pajak itu orang pintar, orang hebat, dan gajinya gede-gede gitu loh. Daripada ngurusin pemeriksaan OP yang 1 juta ini, mending dia ngurusin ikan gede, yang gede-gede gitu ya. Jadi ini kecil-kecil dibuang aja deh, dibatalkan gitu ya. Jadi yang pertama, kita baca KPP perlu membatalkan nomor pengawasan pemeriksaan NP2 atas SPT tanah orang pribadi yang telah diteliti teman-teman ya, dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan pasal 17B Undang-Undang KUP. Nanti SPT itu perlu direkapitulasi untuk diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ya. Jadi SKP PKP ya, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ya. Jadi dikembalikan teman-teman. SPT tahunan orang pribadi 17B dan SPT tahunan orang pribadi 17D dalam daftar rekapitulasi selanjutnya dilakukan penelitian sesuai dengan PMK 39/18 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf C ya, bunyi SE-nya. Oke. Nah, bila penelitian menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, DJP akan menyampaikan surat pemberitahuan pemberian percepatan, teman-teman, percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan permintaan rekening dalam negeri. Oke, silakan dikembalikan ya, dikasihkan rekeningnya. Dalam surat tersebut nanti juga turut memuat nilai kelebihan pembayaran pajak berdasarkan penelitian. Nah, lebih bayar pajak bakal dikembalikan kepada WPOP setelah diterbitkan SKP PKP. Nah, SKP PKP ini diterbitkan paling lama 15 hari teman-teman sejak tanggal nota dinas rekapitulasi. Jadi data-data Anda itu akan direkap oleh KPP, kemudian yang pasal 17B 17D itu akan direkap dan itulah yang akan dikembalikan kepada lu beserta uangnya dan lu diminta nomor rekening gitu. Jika hasil penelitian menunjukkan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, jadi kan diteliti nih teman-teman, nggak langsung dikembalikan ya, diteliti dulu ya, diteliti, oh ternyata lu betul, memang sudah ngisi sesuai aturan, terjadi LB kan. Tetapi kadang-kadang orang tuh ngisinya salah, kadang-kadang orang ngisinya salah, terjadi LB. Nah itu akan disuruh pembetulan aja nanti, disuruh pembetulan sehingga nggak jadi LB gitu ya. Tetapi nggak ada pemeriksaan.
Nah, SPT ditindaklanjuti dengan menyampaikan pemberitahuan bahwa ya tidak ada lebih bayar pajak. Jadi kalau saat data nggak lebih, ya udah diberitahukan bahwa tidak ada LB, maka lu pembetulan ya. Tak hanya itu, WP orang pribadi juga akan diperiksa berdasarkan SPT pasal 17B. Jadi kalau lu sudah bikin LB, setelah dianalisa ternyata tidak harus LB, maka ini akan terjadi pemeriksaan biasa, teman-teman ya. Jadi jangan salah isi. Untuk diketahui, fasilitas restitusi dipercepat, diberikan DJP kepada WP orang pribadi dengan lebih bayar maksimal 100 juta, teman-teman ya. Jadi kalau lu mau bikin LB, jangan lebih dari 100 juta, teman-teman ya. Supaya dapat nih, berdasarkan Perdijen nomor 5 tahun 2023. Dengan adanya perjanjian tersebut, permohonan restitusi yang diajukan BPOP berdasarkan pasal 17B dan 17D akan langsung diproses berdasarkan pasal 17D Undang-Undang KUP sepanjang lebih bayarnya maksimal 100 juta, teman-teman ya. Bila pakai prosedur 17D, wajib pajak orang pribadi berhak memperoleh restitusi dipercepat atas kelebihan pembayaran tanpa perlu diperiksa. Oke, tanpa perlu diperiksa sebagaimana yang berlaku dalam prosedur pasal 17B. Nah, dengan demikian, proses restitusi dipersingkat dari awalnya maksimal 1 tahun menjadi hanya 15 hari kerja saja, teman-teman ya. Jadi sangat mudah, teman-teman ya. Ini negara sudah bantuin dulu loh. Negara sudah sangat bantuin WP ini bagi orang-orang pribadi yang dirasa sudah lapor dengan benar, ya kalau cuma 1 juta kan nggak gede lah ya teman-teman ya, nggak besar lah ya. Oke, sebentar saya masuk dulu. Ini email saya error. Oke, kita kembali ke laptop. Oke teman-teman ya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai kenapa terjadi pemeriksaan SPT OP teman-teman ya. Kenapa sampai orang pribadi itu mengalami SPTLB ya, lebih bayar. Kenapa terjadi pemeriksaan nih? Kenapa terjadi pemeriksaan dahulu nih? Kenapa terjadi pemeriksaan? Semua berawal dari SPT tahunan orang pribadi dengan status LB, status lebih bayar. Kemudian Anda centang tuh restitusi, ya, lu centang restitusi. Nah, ingat teman-teman, SPT tahunan yang LB itu tidak bisa di PBK, tidak bisa dikompensasi, hanya ada satu cara, yaitu direstitusikan, teman-teman ya, dikembalikan maksudnya uangnya. Nah, ketika restitusi dulu centang, diklik, maka otomatis akan muncul antrian untuk pemeriksaan. Ya, itu wajar teman-teman ya, itu sudah standar dari KPP. Nah, karena apa? Karena proses restitusi itu memang sudah begitu prosedurnya. Karena kan lu mau mengambil uang negara nih. Negara kan sudah terima uangnya, lu mau ambil balik sekarang. Nah, sehingga ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan dulu nih. Karena kan negara mau diambil uangnya oleh rakyat nih. Oke, itu prosedur prosedur normal ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa terjadi LB di SPT orang pribadi? Oke. Nah, kebanyakan teman-teman yang gue pahami ya, karena ketidaktahuan saja dari OP gitu loh. Banyak orang pribadi yang nggak paham, nggak ngerti, dia asal bikin SPT, terjadi LB gitu ya. Kalau gue sih enggak ya. Kalau klien-klien gue pastikan tidak akan ada LB gitu. Kalau SPT-nya LB, langsung gue buang LB-nya. Oke, ngebuang LB itu gampang. Anda tinggal tambahin penghasilan lain-lain sehingga LB-nya hilang gitu ya. Sesimpel itu. Karena gue malas ngurusin pemeriksaan orang pribadi ya. Nanti jasa gue aja lebih mahal daripada LB-nya. Oke. Yang pertama, mengapa terjadi SPT-LB di orang pribadi ya? Yang paling gampang adalah terjadinya SPT-OP-LB itu gara-gara orang pribadi yang pekerja bebas. Oke, lu pekerja bebas nih, lu mungkin artis, lu mungkin komisioner, lu mungkin pengacara, konsultan, atau agen MLM, agen asuransi gitu ya. Nah, lu terima bukti potong nih dari si pemberi kerja kan, lu terima bukti potong mungkin dari perusahaan-perusahaan klien lu atau customer gitu ya. Nah, bukti potong dari pihak ketiga ini akan langsung lu input sebagai bukti potong dong di bagian lampiran 2 kan di SPT tahunan lu. Nah, ketika bukti potong itu dibikin oleh customer lu, mereka itu kan tidak menghitung PTKP, ya kan? Mereka tidak menghitung PTKP, langsung dipotong saja pajaknya. Nah, sedangkan di SPT tahunan yang lu lapor itu, kan lu akan hitung PTKP, ya kan? Lu akan hitung PTKP sehingga secara wajar akan muncul LB, lebih bayar. Nah, karena apa? Karena dipotongnya lebih besar daripada yang seharusnya lu bayar. Nah, atau mungkin lu seorang karyawan, atau lu mungkin seorang, pengusaha UMKM final nih, tetapi di luar dari karyawan lu itu, lu masih terima bukti potong dari pihak ketiga. Mungkin lu ada jadi freelancer atau bantuin perusahaan lain gitu ya. Nah, mungkin lu agen asuransi atau MLM di luar dari usaha lu atau pekerjaan lu.
atau lu ada jasa perorangan lainnya, nah itu juga sama teman-teman ya. Intinya adalah LB terjadi karena pajak yang dibayar melebihi daripada yang seharusnya dibayar. Nah, kok bisa? Pertanyaannya kan, kok bisa yang dibayar lebih? Nah, itu karena lu sudah dipotong. Lu sudah dipotong oleh pihak customer sebelum lu menghitung pajaknya. Oke, jadi ketika mereka bayar lu atas fee atau jasa lu, maka sudah dipotong dulu nilai pajaknya oleh si pemberi kerja seperti asuransi, MLM dan lain-lain gitu. Nah, ketika lu hitung terjadilah kelebihan bayar itu, oke? Itu penyebab pertama. Yang kedua adalah karena lu nggak pakai konsultan ya, karena lu tidak pakai konsultan atau tidak paham gitu, nggak gitu paham cara isi SPT. Nah, munculnya LB ini, lu biarin aja tuh, biarin aja tuh di SPT tahunan OP, tiba-tiba muncul LB, lu biarkan saja. Nah, biasanya LB ini akan otomatis tercentang sebagai restitusi, teman-teman. Biasanya otomatis ya. Nah, mungkin karena lu nggak paham, ya lu langsung lanjut aja tuh, langsung lu submit tuh SPT OP-nya, ya kan? Nah, tiba-tiba 2 bulan kemudian terjadilah pemeriksaan lapangan. Nah, lu bingung, "Kok diperiksa nih?" Nah, itulah sebabnya teman-teman ya, itulah sebabnya kenapa pemeriksaan gara-gara SPT-nya LB. Oke. Sekarang solusinya apa? Solusinya ada 2 ya. Yang pertama, jika nilainya di bawah 100 juta, teman-teman, jika nilai LB-nya di bawah 100 juta, maka selamat untuk Anda. Anda tinggal tunjukin aja link berita dari DTC ini ya, atau video gue ini, minta untuk pemeriksaannya dibatalkan saja. Oke, bilang kepada pemeriksa, "Bapak pemeriksa, tolong pemeriksaannya dibatalkan saja sesuai dengan SE dari si DJP kantor pusat, dan uangnya tolong langsung diproses dikembalikan kepada saya, ini nomor rekeningnya." Kasih dia nomor rekeningnya. Beres, teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika nilai LB-nya lebih dari 100 juta, nah gimana kalau lu LB-nya itu 120 juta atau 100,01 juta contohnya ya. Nah, ada 2 opsi teman-teman, ada 2 opsi. Opsi pertama adalah kalau lu yakin sudah betul. Jadi kalau lu yakin lu sudah jadi wajib pajak yang patuh, sudah benar cara lapornya, sudah ada, surat normanya dan semuanya, semua legal formal sudah lengkap, nah maka lu tinggal hadapi saja pemeriksaannya, lu hadapi dan kita tunggu hasilnya, oke? Kalau sudah betul, teman-teman nggak usah khawatir, kemungkinan besar lu akan diteruskan kok LB-nya, akan dikembalikan, gitu ya. Gue yakin deh orang-orang patuh akan dibantu. Itu opsi pertama ya, lu hadapi pemeriksaannya. Opsi kedua, kalau lu ragu-ragu, lu mungkin nggak ada waktu pemeriksaan, lu juga malas pemeriksaan, atau lu cuman merasa, "Ini gua dulu nggak pengen diperiksa deh, gue cuman lalai aja," gitu. "Gue cuman kelalaian aja, gue nggak ngerti, gue langsung klik-klik aja submit," gitu ya. Lu nggak tahu akan terjadi pemeriksaan dan lu tidak mau pemeriksaan. Nah, maka lu minta negosiasi, ya. Lu negosiasi sama si pemeriksa pajak, lu bilang, "Pak pemeriksa, tolong dong pemeriksaan ini dihentikan saja, diselesaikan saja, dan saya hangusin aja nilai LB-nya. Oke, gue hangusin aja, saya tidak perlu LB ini, gue punya duit banyak gitu ya. Langsung saja dibantu untuk SPT ini dinihilkan. Jadi saya ikhlaskan nilai LB itu. Kasih ke negara gitu ya, kasih ke Bapak Jokowi bikin IKN. Contohnya gitu ya, bercanda teman-teman ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya nggak ribet lanjut pemeriksaannya gitu. Supaya lu nggak mau pemeriksaan, nggak ribet gitu kan. Ya udah deh, tolong Bapak pemeriksa, gua ikhlaskan uangnya. Jadi langsung diselesaikan aja pemeriksaannya. Oke, kalau pemeriksaannya orang baik, dia akan bantuin lu, oke, dia akan bantu, ya udah deh, kerjaan dia juga cepat beres, dia juga bisa move on ke pemeriksaan yang lain kan, ya udah lu langsung dibereskan, lu tinggal bereskan aja pemeriksaannya, selesai, uang diikhlaskan, selesai, gitu ya. Tapi kalau lu ketemu pemeriksa yang tidak mau negosiasi, mungkin pemeriksaannya itu tetap mau lanjut pemeriksaan gitu ya, ya udah tetap lanjut aja, tetap lanjut, Anda hadapi saja teman-teman ya, lu hadapi, lalu siap dengan semua konsekuensinya. Dan ke depannya, jadikanlah pelajaran yang berharga teman-teman ya. Jangan pernah lagi buat SPT orang pribadi yang LB, yang nilai di atas 100 juta gitu ya, jangan. Ya mentokin aja dinilai 99 juta gitu ya. Jadi kalau ada LB, "Kok besar ya LB-nya ya?" Daripada gua buang, ya lu mentokin di 99 juta supaya lu bisa langsung dapat restitusi langsung tanpa pemeriksaan, gitu teman-teman ya. Itu teman-teman ya untuk hari ini cuma itu doang, berita menarik itu. Dan kita masih ada promo teman-teman ya, untuk bulan September, buat teman-teman yang apakah Anda seorang calon konsultan pajak, atau konsultan pajak aktif, atau lu petugas pajak, atau lu mahasiswa atau karyawan, yang pengen sukses berbisnis di pajak akuntansi teman-teman ya, hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya. Nah, saya mau buka kelas baru di Oktober nanti, program konsultan pajak pinter guys. Nah, di pelatihan PKPP ini, Anda akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan akuntansi Anda, hingga menjadi miliarder nih di era digital marketing ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja ya. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching langsung dengan saya. Oke teman-teman, bagi Anda yang mau jadi pengusaha pajak nih ya,
Anda akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, ada video pembelajaran step by step, dan yang paling penting nanti ada berjumpa langsung dengan saya via live coaching interaktif setiap hari Sabtu pagi. Oke? Oke guys, manfaatkan masa promo yang masih sangat luar biasa di September ini ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.